Halo teman-teman, selamat ketemu kembali di channel YouTube Golden Moment Live. Selamat pagi, selamat hari Rabu ya buat kita semua. Saya doakan kita semua bisa sukses selalu dan mendapatkan rezeki dari segala arah ya, terutama di trading. Amin, 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 amin. Nah teman-teman, di kesempatan trading kali ini saya akan tetap melakukan trading dengan RSI 14 jika momennya ada. Namun jika momen tidak ada, saya tetap menggunakan strategi follow the trend teman-teman, atau persamaan pola yang sudah terjadi di periode sebelum-sebelumnya. Seharusnya ketika kita menjadi seorang trader mandiri, semakin lama kita trading, seharusnya kita bisa semakin memahami, semakin hafal dengan pola-pola candle yang terjadi. Dan harus semakin belajar ya, bagaimana cara trading yang baik dan benar, bagaimana mengatur mindset atau mengatur pola pikir yang benar gitu loh teman-teman. Kalau trading itu memang cepat mendapatkan keuntungan ya, memang cepat, dalam hitungan menit juga bisa kita dapat untung. Tapi teman-teman juga harus menyadari, dalam hitungan menit juga kita bisa kehilangan uang kita. Nah disitulah kita disitulah kita seharusnya menyadari dengan benar gitu loh. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita trading itu harus selalu untung. Nah gitu loh teman-teman. Nah pertanyaan selanjutnya, untung kecil nggak masalah. Nah daripada kita harus mengalami loss. Nah ini teman-teman, di sini ini tembus teman-teman. Kalau tembus saya akan open posisi saya. Tembus dia teman-teman. Nah, kalau tembus biasanya masih melakukan penerusan ya, antara 1 sampai 2 candle. Dia seperti ini teman-teman polanya, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tembus dia. Makanya di sini tadi dia kan sudah menembus, makanya saya open posisi penerusan. Itulah cara membaca indikator RSI 14. Nah habis ini saya akan open posisi buy teman-teman. Karena kalau dilihat ini tembusnya 1, 2, 3, 1 sampai 3 candle kalau dilihat di periode yang ini teman-teman, periode yang ini. Nah ini kan ada tembus juga. Tapi saran saya teman-teman, kalau ke grafiknya tembus nih, saran saya buat kalian jangan open posisi ya. Kalau modal kalian itu tipis ya, itu saran saya teman-teman. Nah naik dia. Nah
profit lagi. Oke. Nah, seperti itulah teman-teman ya, cara trading menggunakan strategi RSI 14. Dan satu hal lagi teman-teman, kalau kita trading itu tadi di awal sudah saya bilang ya, kita memang mudah dan cepat mendapatkan keuntungan teman-teman. Tapi jangan sampai kita terbawa oleh nafsu serakah dan nafsu tamak teman-teman. Ingat itu ya, mau usaha apapun ya, mau usaha apapun, mau kerja apapun, kalau kita serakah, kalau kita tamak terhadap keuntungan, itu biasanya malah membuat kita menjadi pribadi yang tidak bagus teman-teman, dan akhirnya pekerjaan yang kita lakukan itu justru membuat kita rugi gitu loh teman-teman. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Ini kita coba cari market lain sambil ngobrol. Cara mengatasinya adalah kita harus ubah pola pikir kita teman-teman. Seandainya ya kita, nah itu cicak aja setuju, seandainya kita punya modal, ini seandainya teman-teman, modalnya $100, saya katakan sebagai $100. Nah, uang $100 ini seandainya kita bikin usaha apa ya, modalnya 1.500.000, usaha apa teman-teman? Misalnya jualan apa itu, kalau di daerah saya itu ada jualan pentol kuah ya teman-teman namanya itu, atau bakso yang pakai gelas kecil itu. Yang satu gelas itu harganya 10.000. Nah itu teman-teman, kalau kita usaha seperti itu kita kan butuh tenaga. Nah, keuntungan berapa sehari kalau misalnya modalnya 1.500.000? Keuntungan ya palingan dari 150 sampai 500.000. Nah, itu keuntungan kotornya. Kalau keuntungan bersihnya paling ya sekitar 150 ya teman-teman, sampai 200.000. Itu teman-teman, itu udah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, mengeluarkan segala macam ya teman-teman. Belum lagi hujan, belum lagi panas, terik, badai, ya kan, banjir ya, seperti itu. Nah, contoh lainnya, seandainya uang kita yang $100 itu kita tabung di bank ya, ada nggak sih keuntungan di bank itu sampai 82% atau 80%? Ada nggak? Saya kira nggak ada. Uang $100 kalau kita simpan di bank itu justru akan berkurang karena terpotong biaya admin. Biaya adminnya lebih besar daripada biaya bunganya teman-teman, bunga banknya. Makanya uangnya justru berkurang kalau kita simpan di bank dengan nominal sedikit ya. Nah, itu pola pikir yang harus kita terapkan. Dan kita trading kan misalnya $100, kita open posisi $1 ya misalnya nih. Kalau $100 ya $2 lah. Nah, $2 kita open posisi. Kita cari momen yang RSI. Kalau nggak ada momen nggak usah open posisi teman-teman, jangan maksa. Kecuali kalian memang sudah benar-benar memahami ya. Nah, ini kan nggak ada momen nih, $100, terus profitnya $2, artinya 1,60 ya. Artinya kalau misalnya profitnya $80, itu kan udah banyak banget teman-teman ya. Sehari profit $2 misalnya 30.000, udah lebih dari cukup dari modal kita gitu loh teman-teman. Seandainya $1 aja sehari, konsisten terus $1 sehari,
Dalam sebulan kan udah $30 teman-teman. Kalikan aja terus dalam 1 tahun. Udah berapa itu teman-teman? Udah banyak banget. Nah itulah pola pikir yang harus kita tanamkan saat kita trading teman. Jangan kita trading itu sehari targetnya $100 misalnya, tapi modalnya cuma $10. Nah itu kan itu kan nggak benar teman-teman, maksa banget itu. Seperti itu teman-teman, karena ini belum ada momen lagi teman-teman, nggak ada momen lagi, ini pun udah lewat momennya. Udah lewat. Jadi kalau saya sekarang teman-teman, kalau nggak ada momen ya saya nggak open posisi teman-teman, daripada harus loss. Kalau ada momen RSI 14 tuh, kalau misalnya kita loss pun kita kompensasinya udah jelas teman-teman ya, kompensasinya itu udah pasti bakalan open posisinya bakalan kemana gitu. Kalau kita nggak ada strategi, kita hanya akan tebak-tebakan teman-teman. Nah oke, di sini saya kan open posisi sell ya. Nah udah menyentuh dia sell. Oh cuma $2. Nah seperti ini teman-teman. Seandainya ini loss ya, kita kompensasinya jelas teman-teman, dia nanti juga bakalan turun, jadi kita kompensasi tetap turun, itu maksud saya teman-teman. Nah lihat di sini, ini kan ini sudah menyentuh teman-teman, jangan lihat di sininya tapi lihat di grafiknya ini. Nah grafiknya ini kan udah menyentuh di garis 70 ini teman-teman, maka di situ kita prediksi untuk melakukan open posisi sell. Nah, profit lagi teman-teman, profit lagi. Kita lihat nih 3 transaksi hari ini. Nah 3 transaksi profit semua. Oke, jadi seperti itu teman-temannya untuk video kali ini. Sampai di sini dulu.